الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati Dewan Guru SMA Padindi, SMK Padindi yang hadir dalam acara pengobatan nabawi ini, juga wali murid, Bapak Ibu, adik-adik dan rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengizinkan kita bisa berjumpa dalam acara ruqyah masal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai perjumpaan kita pada siang hari ini. Amin. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada manusia yang paling tampan wajahnya, paling manis senyumnya, paling indah budi pekertinya, manusia yang dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi suri tauladan buat kita semuanya. Beliaulah kasih kita, teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diizinkan untuk mewarisi keindahan akhlak beliau. Amin. Adik-adikku yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi sebagian adik-adik sekalian masih agak asing tentang ruqyah. Ada yang sudah pernah diruqyah di sini? Ada yang tahu tentang ruqyah? Pernah nonton TV? Pernah nonton ruqyah di TV? Nonton TV. Pernah ya? Baik. Ruqyah, saya akan terlebih dahulu jelaskan tentang ruqyah, pengertian ruqyah, manfaat ruqyah dan seterusnya. Sebelum kita melakukan acara ruqyah. Apa sih ruqyah itu? Ruqyah itu berasal dari bahasa Arab ruqa yarqu ruqyatan. Artinya adalah jampe-jampe. Kalau ada orang diruqyah berarti orang itu dijampe-jampe. Tapi perlu kita ketahui bahwa jampe-jampe atau ruqyah itu ada dua jenis. Ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Ruqyah yang syar'iyah adalah ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang mengandung unsur-unsur syirik. Paham? Fahimna. Ruqyah syariah adalah ruqyah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ruqyah syirkiyah itu ruqyah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur syirik. Seperti apa bedanya Pak Ustaz? Ada bedanya antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Kalau ruqyah syariah itu tidak banyak persyaratan. Persyaratannya cukup dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah, mengimani rukun iman yang 6, itu aja. Itu syaratnya. Nggak usah banyak, Bang. Kalau ruqyah syirkiyah biasanya banyak syarat-syaratnya. Kita harus pakai kemenyan, pakai kembang pengaman, ya, pakai segala macam wangi-wangian dan sebagainya. Itu salah satu contoh, salah satu indikasi bahwa metode pengobatan yang digunakan itu syirkiyah. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang manfaat ruqyah. Untuk apa sebenarnya ruqyah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasar. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu syifa sebagai obat. Ma huwa syifaa'un. Apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah syifaa'un, obat. Tetapi buat orang-orang yang zalim, khasara, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian. Nah,
Nah, jadi dengan dibacakan ruqyah nanti kita bisa bedakan mana orang-orang yang disayang Allah dan mana orang-orang yang rugi. Jadi ruqyah manfaatnya adalah yang pertama untuk membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita dari gangguan-gangguan setan, iblis, dedemit, tengkorak, kuntilanak, dan saudara-saudaranya yang mengganggu manusia. Ya. Dan yang kedua, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Itu manfaat ruqyah. Tapi biasanya ruqyah itu lebih sering digunakan untuk orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang ada gangguan setan, gangguan jin, dan lain sebagainya. Nah, singkat saja saya akan jelaskan bahwa ada beberapa tanda, beberapa indikasi bahwa orang-orang itu memiliki gangguan jin atau gangguan setan. Jadi kalau ada beberapa tanda ini yang ada dalam diri kita, maka memungkinkan bahwa diri kita itu diganggu oleh jin atau setan. Apa saja? Yang pertama itu susah untuk melaksanakan ibadah. Mau ibadah susah, mau salat susah, mau baca Quran sulit. Susah untuk melaksanakan ibadah. Giliran melaksanakan ibadah, itu sering sekali lupa rakaat salat. Itu tanda-tanda. Ya, kalau lupanya hanya sekali, 2 kali lupa, itu masih biasa lah, manusiawi. Ya, karena manusia makan lupa atau manusia, tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa. Tapi kalau selalu lupa, kata ramai-ramai itu bukan lupa. Ya. Jadi lupa yang berulang-ulang itu indikasi bahwa orang tersebut sedang dalam kondisi gangguan. Waduh, Allahu Akbar, udah berapa rakaat nih ya, lupa. Itu terjadi berulang-ulang. Bahkan yang paling parah, lupanya itu ketika wudhu. Saya ada kawan, wudhu itu kumur-kumur terus. Dan udah cuci hidung, dia lupa, udah kumur-kumur belum ya? Kumur-kumur lagi. Jadi wudhunya kumur-kumur doang, berulang-ulang terus. Itu pertama. Tanda bahwa dia ada gangguan jin atau setan. Dibuat lupa ketika dia melaksanakan ibadah. Kita harus sangat berhati-hati dengan yang namanya setan. Sangat berhati-hati dengan yang namanya jin yang berbuat jahat. Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh, maka anggaplah dia sebagai musuh. Hati-hati. Setan itu menggoda manusia ketika dia belum beramal, ketika dia sedang beramal, dan ketika dia sudah beramal. Dan setan itu bisa menggugurkan amalan kita 15 tahun yang lalu. Jadi kita sholat 15 tahun yang lalu, itu bisa hilang, tidak ada pahalanya, gara-gara sekali diganggu setan. Hati-hati. Sebelum beramal, niat, diganggu sama setan. Ketika sedang beramal, diganggu oleh setan. Ketika sudah beramal, diganggu juga oleh setan. Misalnya, ya, kita 15 tahun yang lalu membangun sebuah kegiatan dakwah atau membangun sebuah pesantren dan lain sebagainya. Muridnya kian bertahun, kian bertambah, kian banyak, santrinya banyak. Pahalanya banyak nggak kira-kira? Setan bisikkan. Itu kalau bukan ente, nggak bisa seramai itu pesantren. Kalau bukan karena ente, nggak bisa ramai itu pengajian. Ditanamkan kebanggaan di dalam hati orang tersebut. Ketika kebanggaan itu hadir di dalam hatinya, setan sudah menyesatkan dirinya dan itu mampu menghapus seluruh amalannya 15 tahun yang lalu. Na'udzubillah. Makanya hati-hati dengan setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh, maka anggaplah dia sebagai. Yang pertama tadi tanda-tandanya. Lupa ketika kita melaksanakan ibadah. Kedua, tanda-tanda orang yang sedang gangguan setan itu, ya, dia seperti ada yang membisikkan sesuatu di telinganya. Nah, misalnya mau ada tamu, dia sudah tahu, nanti bakalan ada tamu datang. Ya, bakalan ada tamu datang.
Atau misalnya, sepertinya tetangga kamu ada yang mau meninggal dunia. Itu kayak ada yang bisikin. Bahasanya kausik. Itu yang kedua. Ketiga, seperti ada yang berjalan di pembuluh darah kita. Seperti ada yang berjalan di pembuluh darah kita. Atau biasanya kalau orang sedang sholat, kalau nggak sholat dia nggak gatel, tapi kalau sholat gatelnya bukan main, pengen digaruk mulu. Dan itu nggak berhenti. Itu dilepas lagi gatel lagi. Itu juga bisa mengindikasikan itu gangguan setan. Betul itu. Kemudian yang keempat, tanda-tanda orang yang ada gangguan setan itu tadi. Nah, yang keempat itu ketika sedang tidur. Ketika sedang tidur, dia sering mimpi bertemu makhluk yang seram, bertemu dengan makhluk yang hitam, berulang-ulang, anjing hitam, ya, babi hitam, burung hitam, makhluk hitam, dan itu bukan sekali dua kali, terjadi berulang-ulang. Atau mimpi bertemu makhluk yang sama berulang-ulang. Misalnya, hari ini kita mimpi ketemu kakek kita, besok mimpi lagi ketemu kakek kita lagi, besoknya lagi kakek kita lagi, berulang-ulang. Itu juga satu pertanda bahwa orang tersebut sedang berada dalam gangguan. Atau mimpi terjatuh dari tempat yang tinggi sampai kaget beneran. Sering. Mimpi nih, kita sedang tidur, mimpi jatuh sampai kagetnya beneran. Atau mimpi tersandung sampai kaget beneran, dan kagetnya tidak main-main. Atau kalau teman-teman tahu nggak yang namanya kelindihan? Serasa ada yang tindih ketika kita mau tidur. Jadi kita sadar nih, sebelah ada emak, sebelah ada bapak, bawah ada adik, tapi kita nggak bisa gerak. Apa namanya itu? Rep-repan. Ya, rep-repan. Nah, itu juga salah satu pertanda bahwa orang itu sedang berada dalam gangguan. Tetapi tidak selalu orang yang seperti itu gangguan, tetapi itu hanya indikasi. Biasanya orang yang seperti itu sedang dalam. Kemudian yang keberapa nih? 5. Kelima, susah konsentrasi. Bengong, melamun. Itu tanda juga bahwa orang sedang gangguan. Gangguan itu ada dua jenis, ada gangguan aktif, ada gangguan Kalau gangguan aktif itu dia bisa sampai tidak sadarkan diri. Tapi kalau gangguan pasif itu biasanya dia paling cuma nangis tanpa sebab dan alasan yang jelas, ya, marah-marah tanpa alasan yang jelas, ngambek tanpa alasan yang jelas, atau bahagia berlebih-lebihan tanpa alasan yang jelas. Ada loh, ya, saking senangnya temennya dicium, ya, apa gitu, girang tanpa sebab yang jelas, atau sedih tanpa sebab yang itu bisa juga mengindikasikan bahwa orang itu ada gangguan. Nah, kemudian saya akan bicara tentang sebab-sebab jin masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau tadi apa namanya? Tanda-tanda. Sekarang sebab-sebab. Bagaimana setan, jin, demit, kuntilanak, genderuwo dan kawan-kawannya itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Yang pertama, jin, setan, demit, kuntilanak itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena manusia menyediakan rumah-rumah jin dan setan. Karena kita menyiapkan rumah-rumahnya. Menyiapkan apa? Rumah-rumahnya. Apa rumah-rumahnya? Tahu? Saya kasih tahu nih rumah-rumahnya. Tolong bukain. Ini adalah rumah-rumah setan. Ya. Ini orang sering sebut dia raja, jimat, pusaka. Ini semuanya adalah rumah-rumah setan.
Dan sejenisnya. Ini namanya jimat. Ya, apapun jenisnya, mau itu pusaka, mau itu raja, ya, mau itu benang, itu adalah rumah-rumah setan. Kita mesti bisa bedakan itu. Jadi ini bukan penangkal setan, tetapi ini rumah-rumah setan. Kadang orang kesurupan dikasih kayak ginian. Katanya untuk penang. Perlu diketahui, ini bukan penangkal, tetapi ini rumah. Ibaratnya orang kesurupan dikasih rumah, biar enggak ngamuk nih, gua kasih rumah lu. Kalau dikasih rumah kira-kira pergi apa betah ya? Nah, selain itu, ini adalah perbuatan musyrik. Ya, perbuatanmu. Oleh karena itu, jika ada di rumah, ya, atau kawan-kawan di kantong, di dompet memiliki jimat yang sejenis dan sejenisnya, ini benang, ini diikatkan di sini, di perut. Ada seorang wanita, usianya sudah hampir 40 tahun, dia belum juga menikah. Kemudian dia cari syarat kemana, dikasih ini sama seorang cai katanya. Diikatkan di perutnya. Saya nanya, yang ikat sendiri atau pak kiainya yang iketin? Katanya yang iketin pak kiainya. Jadi kita nih, perhatikan. Kita mesti bisa membedakan mana yang disebut kiai, mana yang disebut dukun. Karena sekarang banyak dukun pakai kopiah kiai. Sekarang banyak dukun dia pelihara jenggot kayak kiai. Sekarang banyak dukun dia pakai sorban sehingga dukun mirip. Jadi kita mesti bisa membedakan mana kiai, mana dukun. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya, kalau dalam metode pengobatannya dia memberikan kita macam-macam jimat, segala macam minyak wangi dan sebagainya, itu pertanda bahwa metode pengobatannya yang digunakan, metode pengobatan yang menggunakan bantuan setan. Berarti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paham? Paham tuh? Itu pertama. Kedua. Yang kedua adalah kita memanggil dia. Jadi yang menyebabkan jin masuk ke dalam tubuh manusia adalah karena kita memanggil dia siapa? Setan. Dengan cara apa? Banyak orang-orang memanggil setan dengan amalan-amalan, dengan zikiran-zikiran yang amalan dan zikiran-zikiran tersebut tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dia bacanya ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya yang masuk jin. Atau kita amalan-amalan campur baur, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sanskerta, bahasa Jepang, bahasa Cina jadiin satu. Dijadikan amalan, zikiran, wiritan yang masuk jin berdemit. Kita pernah, misalnya, berusia seorang pasien, dia kesurupan. Pas kita tanya jinnya, hei jin, kenapa ente masuk ke dalam tubuh saudara ini? Apa kata jinnya? Kata jinnya, karena dia selalu memanggil nama aneh setiap malam Jumat 1999 kali. Kemudian saya tanya, emang nama ente siapa? Kata dia, nama aneh Rojak. Mau apa ente? Begitu katanya. Namanya Rojak. Ternyata si bapak itu setiap malam Jumat dia itu baca ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak. Saya berpikir, ya Rojak itu kan Asmaul Husna. Artinya yang maha memberikan rezeki. Kok bisa jin namanya Rojak masuk ke dalam tubuh bapak itu?
Saya heran juga kok bisa gitu. Nah, ternyata setelah kita telusuri, bapak itu membaca ya rojaknya masuk ke dalam air tanpa napas. Ya, dimasukkan ke dalam baskom gitu. Ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, naik lagi gitu. Masuk lagi ya rojak, ya rojak, ya rojak, naik lagi. Maksud dia biar lebih bertuah. Tahu nggak bertuah? Biar lebih ampuh. Tahu ampuh? Biar lebih dahsyat. Maksudnya. Tetapi padahal Rasulullah nggak pernah mengajarkan begitu. Itulah Islam. Ketika kalimat yang kita baca benar, tetapi tata caranya tidak benar, hasilnya konsen gitu. Kalimatnya benar, tapi diamalkan dengan tata cara yang tidak benar, hasilnya tidak benar. Ya Razak itu kalimat mulia. Ya Razak, ya Razak, ya Razak, ya Allah yang Maha memberi rezeki, ya Allah yang Maha memberi rezeki, ya Allah yang Maha memberi rezeki. Bagus nggak kira-kira dibaca? Bagus. Tetapi kalimat yang bagus, kalimat yang baik harus diamalkan dengan cara yang baik. Jangan semaunya udele dewek. Jangan semaunya dirinya sendiri. Ketika dia amalkan semau dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah jin namanya rojak menguasai diri. Makanya adik-adikku sekalian berhati-hati dengan namanya amalan. Jangan sampai kita beli buku primbon di pinggir jalan, ada amalan-amalan kita amalkan. Biasanya ada tuh puasa mutih sekian hari di hari kelahiran, baca kalimat ini, nanti kamu bakal begini. Hati-hati. Jangan sembarangan kita mengamalkan sesuatu. Salah-salah nanti bisa gila. Itu betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat jin setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia adalah karena dikirim. Dikirim itu ada dikirim buat menjaga, namanya khodam. Dikirim untuk mencelakai, namanya santet. Dikirim untuk membuat dia cinta terhadap yang mengirim, namanya pelet. Kemudian dikirim untuk diwariskan. Biasanya ada kakeknya mempelajari suatu ilmu, ya, nanti diwariskan. Ada anak cucunya yang tidak pernah belajar, tahu-tahu dia bisa dengan sendirinya. Itu biasanya warisan. Itu sama, semuanya adalah gangguan setan atau jin. Jadi kita jangan berpikir bahwa orang yang bisa melihat makhluk halus, wah di sana ada tuh kepala botak, wah di sana ada yang lidahnya panjang, wih di situ ada sundul bolong. Kita bilang itu orang yang punya indera keenam dan itu kita bilang sebagai keutamaan dan kelebihan dari Allah. Bohong. Itu bukan kelebihan, itu bukan keutamaan. Orang yang bisa melihat setan adalah pertanda bahwa di dalam tubuhnya ada setan. Orang yang punya indera keenam itu adalah orang yang dia punya peliharaan jin. Orang normal itu tidak bisa melihat. Ya, paham? Itu yang yang keempat, jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena manusia punya wihdatul muyul, punya kesamaan kecenderungan, punya kesamaan kelakuan dengan jin. Apa kesamaan kelakuannya? Misalnya, perempuan pakai baju, bujanya tampak-tampakin. Itu demen tuh, setan, demen, kuntilanak, senang. Sahabat gue nih, masuk ya. Ya. Kedua, nyanyi-nyanyi di dalam WC. Iya. Iya, ini. Karena kita pernah ya, waktu kita rukyah masal di Musala Al-Islah, itu ada seorang remaja, dia teriak-teriak panasan. Pas kita tanya, ternyata dia sering nyanyi-nyanyi dalam WC dan dia senang dengan lagu-lagu yang nyanyikan, masuk dia ke dalam tubuh. Kemudian yang kelima, jin masuk ke dalam tubuh manusia. Masih wihdatul muyul ya. Makan minum tangan kiri. Makan minum tangan kiri. Jadi jangan kita anggap enteng. Ya, orang makan minum tangan kiri bisa membuat jin itu punya kekuatan untuk masuk menguasai tubuh kita. Beda ternyata makan tangan kanan dengan bismillah, makan tangan kiri tanpa. Karena ada satu riwayat pernah suatu hari Rasulullah melihat sahabat yang sedang makan. Kemudian Rasulullah gini, apa namanya?
mengernyitkan dahinya. Kemudian nggak lama kemudian Rasulullah tersenyum. Nah, itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau mengernyitkan dahimu dan beberapa saat kemudian engkau tersenyum? Kata Rasulullah, aku tadi melihat si fulan makan, lupa dia baca bismillah. Sehingga ada setan yang membantu dia makan. Nah, ketika dia sedang makan, dia ingat bahwa dia belum baca bismillah. Kemudian dia baca bismillahi awalihi wa akhirihi. Nah, kemudian setan itu muntah-muntah. Maka aku tersenyum, kata Rasulullah. Jadi kalau kita makan minum tidak bisa bismillah, dibantu oleh jin. Makan minum tangan kiri dibantu oleh, mau dibantu oleh setan apa enggak? Berarti mulai sekarang kita sepakat kalau mau makan, mau minum pakai tangan, baca. Ingetin itu semua keluarga kita, agar keluarga kita terbebas dari gangguan setan dan. Kemudian yang terakhir, jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia karena manusia berbuat zalim terhadap bangsa jin. Bagaimana caranya? Ya, makanya kita itu dilarang kencing di lubang-lubang. Kita lagi hiking, camping ke gunung, ada lubang-lubang, kita kencingin aja. Bisa jadi lubang-lubang itu menjadi tempat tinggal jin. Nah, kemudian dia marah, berbalik menyerang. Nah, kemudian melempar-lempar batu tanpa arah dan tujuan yang jelas. Lempar sana, lempar sini, itu nggak boleh. Bisa-bisa kena botak jin. Nanti dia marah, dia balas dendam. Karena pernah suatu hari ibu-ibu ya, anaknya kesurupan. Pas kita tanya kenapa kau masuk, katanya anak jinnya itu kesiram air panas oleh ibu itu. Jadi ibu ini sering buang air panas di kloset. Makanya kalau buang air panas jangan di kloset, di tempat pembuangan air. Nah, ternyata di kloset itu ada anak jin sedang nangkring. Kesiram sama ibu itu. Benar. Jin itu hidup berdampingan dengan manusia. Makanya dalam Al-Quran ada surat Al-Jin. Kesiram, sakit anak jinnya, lapor sama ibunya. Ibunya balas dendam. Anaknya si ibu ini dirasukin. Itu benar. Makanya kita mesti berhati-hati. Oke, dari sedikit penjelasan ini, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Kemudian saya sedikit tambahkan bagaimana caranya supaya jin tidak mengganggu kita. Yang jelas sebab-sebabnya tadi kita tutup. Jangan dilakukan. Sebab-sebab yang membuat jin tadi menguasai kita jangan ditutup. Jangan dilakukan. Kita tutup. Kemudian kita lakukan amalan-amalan yang membuat setan itu takut kepada kita. Apa? Sholat. Baca Al-Quran, sedekah. Sholat itu kekuatan kita kaum muslimin. Al-Quran itu melelehkan jin seperti timah yang melelehkan setan seperti timah yang di. Sedekah itu membuat setan itu terkampak-kampak tubuhnya. Luar biasa. Hanya tim ruqyah itu ketika mau melakukan ruqyah masal sedekah dulu. Kekuatannya luar biasa. Ada yang mau bertanya kira-kira sebelum kita lakukan prosesi ruqyahnya? Atau ada yang punya benda-benda seperti ini dan sejenisnya? Saya berani jamin kalau ada orang tua yang punya seperti ini ya, atau orang yang punya peliharaan seperti ini, saya bisa jamin. Satu, kalau nggak setiap hari berantem suami istri, atau anaknya sakit-sakitan. Saya berani jamin. Kalau orang yang punya benda-benda seperti ini. Coba lihat, kalau misalnya bapaknya di rumah punya jimat, saya jamin berantem mak bapak setiap hari, atau adik kita atau kita sakit-sakitan. Sering marah tanpa alasan yang kuat. Nah, nanti bisa dikabarkan kepada keluarganya agar membebaskan diri dari segala macam perangkap-perangkap setan. Oke, bisa kita mulai?
Baik, adik-adik mungkin agak kasih jarak maju sedikit biar nggak terlalu ini. Kemudian dikasih pintu biar nanti tim pembantu bisa masuk ke tengah. Bikin baik. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz seluruhnya, apa bilangnya pelatih mungkin ya, atau saya kurang paham ya kalau di rohis itu. Yang terhormat anak-anakku sekalian dan Ibu Guru, Ibu Dutri, langsung saja ya Pak Ustadz. Ini di murid saya SMP. Ketika ada sidak, di dompetnya ditemukan semacam apa ya, benda kecil warna hitam. Ketika saya ambil itu, dia nggak terima itu artinya minta dikembalikan. Kalau guru bilang katanya wafak, saya sendiri kurang paham apa itu wafak. Nah, akhirnya saya tetap tahan, kok sepertinya dia percaya banget sama itu. Saya mau anak itu fokus belajar kan masih SMP gitu. Jadi percaya diri harus tinggi karena belajar, bukan karena wafak itu. Tapi saya tetap tahan, tapi ada guru yang komplain dengan tindakan saya. Alasannya, khawatir dia mendapatkan wafak itu katanya dengan syarat atau apa gitu. Saya nggak terima juga, karena kan saya lebih setuju dengan logika. Barangkali ada yang tidak logika ya. Karena itu tingkat anak-anak, akhirnya terjadi perdebatan. Akhirnya saya ambil resiko. Misalnya kata dia kalau ada yang syaratnya dilanggar beginilah begitu, saya ambil resiko. Jadi saya tahan. Itu ada di laci guru, tapi sampai sekarang saya tidak merasakan apa-apa begitu. Bagaimana kok ada yang seperti itu gitu. Ada juga yang orang tuanya mendukung anak tuh dikasih wafak. Jadi pernah kejadian di tingkat SMA, saya ambil wafaknya, orang tuanya datang marah-marah. Jadi anaknya didukung punya wafak-wafak seperti itu. Jadi ada bentuk, kalau yang SMA ini lebih parah, waktu itu ada wafak, bentuk wafak ada keris-keris kecil. Jadi saya mohon ini juga diberi penjelasan untuk anak-anak, dan untuk saya juga kurang paham kenapa wafak itu kok sampai anak kalau punya itu sepertinya pede begitu, padahal itu kan nggak boleh begitu. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Wafak ya dan sejenisnya, jimat-jimat yang tadi kita tunjukkan, itu semuanya adalah tempat-tempat bersemayamnya makhluk-makhluk jahat. Baik itu yang kita manfaatkan buat membantu kita alasannya, ataupun untuk alasan apapun. Itu semuanya adalah perbuatan musyrik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tadi kasih jaminan orang-orang yang punya seperti ini, itu tadi itu. Ya. Kalau nggak setiap hari berantem sama keluarganya ya, berantem sakit-sakitan, atau dia punya emosi yang tidak bisa dikendalikan. Karena ini adalah sarana untuk memasukkan yang dia sebut khodam. Khodam itu ya bantuan dari makhluk halus untuk membantu dia. Makanya kenapa orang punya itu jadi percaya diri. Tapi semua itu sesungguhnya lemah. Kalau untuk mengalahkan orang-orang yang punya seperti itu sebenarnya gampang. Cukup ambil air wudhu dalam keadaan suci, kita bisa kalahkan dia. Kita pernah buktikan ketika di Baitul Rahman, saudaranya Bapak Nerjo ya. Itu dia bilang, Pak Ustadz, biasanya kalau saya sudah angkat tangan saya, itu orang yang di depan saya sudah pasti akan saya binasakan. Tapi tadi ketika saya angkat tangan saya mau mukul Ustadz itu nggak kelihatan. Ingat nggak? Yang ngamuk. Kenapa nggak kelihatan? Karena Allah menutup. Dan Allah berfirman, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kamu membaca Al-Qur'an, kami jadikan hijab antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman, hijaban mastura, sebuah dinding yang tertutup sehingga dia tidak bisa melihat kita. Jadi gampang sebenarnya untuk melemahkan orang-orang yang menggunakan bantuan jin. Makanya di dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat jin, dan di sana sudah dijelaskan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Allah sudah kasih tahu sebelumnya bahwa akan ada manusia. Kalau akan berarti sudah atau belum? Belum. Belum. Sudah dan akan.
Seperti dulu sudah pernah terjadi dan akan terus terjadi. Kalau nggak ada tanda-tanda sebaiknya dimusnahkan saja. Karena wafat itu hari ini dia mungkin nggak ada penghuninya, besok bisa masuk lagi. Saya bilang kadang ada orang menyimpan wafat katanya, oh saya cuma simpan doang, saya nggak diapa-apain. Jangan menyimpan benda-benda yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Ya. Sekarang saya tanya, kalau seandainya Anda itu menyimpan ganja di balik lemari Anda, kemudian disidak, ada polisi sidak, kemudian menemukan ganja itu, bisa nggak Anda ngomong, saya cuma sekedar menyimpan Pak Polisi? Tetap ditangkap nggak kira-kira? Kenapa? Barang bukti. Sama. Jadi jimat itu meskipun kita simpan, kita ngomong, saya cuma disimpan doang. Tetapi di dalam hati kita ada rasa bahwa itu bisa menyebabkan ini dan itu. Itu membuat malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Baik, Ibu. Baik. Oke, kita bisa mulai ya. Mungkin kita ini dulu, diagnosis dulu, Pak. Kita diagnosis dulu karena mungkin sudah mau